Nah, saya lihat sendiri di Tegasari itu kan di pintu gerbang masuknya itu kan kok enggak tertulis Khot Besari. Nah, ya mungkin juga pada saat itu belum ada pemikiran ke arah situ kan gitu. Jadi kita pakai mereka mbah-mbah pakai pakem yang sudah masih pakai pakem Arab kan gitu. Kita kan cuman mengembangkan dari ilmu yang sedikit ini kita kembangkan yang luas, maksud saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat lelaku budaya, jumpa kembali di channel kita yang sangat kita cintai ini. Beberapa saat ini kita memang difokuskan dengan kegiatan agenda yang lain. Kita hari ini menyapa kembali panjenengan sedaya sebagai pemerhati, pelaku, dan penikmat budaya Nusantara. Kali ini kita edisi khusus membahas tentang satu wilayah yang sangat populer, yang sangat dikenal khususnya di wilayah Ponorogo, dan juga terkenal dengan pesantrennya yang berkembang di era-era Mataram Islam. Satu daerah yang berada di sebelah selatan kota Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Jedes, yang biasa menyebut para pecintanya yang sering ziarah ke sana dengan daerah Tegal Sari. Pada malam hari ini kita akan mengulas secara detail Tegasari, dan telah hadir di studio saat ini tetap teman setia kita, Kang Sawir. Selamat datang. Selamat datang juga. Setelah menghilang rihlah atau haji gak pulang-pulang. Sekian purnama berjalan-jalan. Iya, yang setia menemani kita. Dan tentunya narasumber yang cukup populer dan lagi naik daun, teman kita, teman ngopi kita, Gus Adam. Selamat datang di studio kita. Sehat, Gus? Sehat, alhamdulillah. Ini jenengan masih beraktivitas di pondok pesantren? Saya masih ada aktivitas di MTS 2 Setono. Jadi ekstrakurikuler kaligrafi juga. Oh, kaligrafi. Iya, tapi juga freelance. Jadi enggak tetap. Oh, ekstra gitu aja. Iya, ekstra, ya. Sementara di MTS saja. Ya, masih di MTS. Ada tambahan lain kegiatan sehari-hari gimana, Gus? Sehari-hari mungkin job luar, mural dan sebagainya. Kegiatan seni kaligrafi lah pada umumnya gitu. Oke, fokusnya di kaligrafi. Kaligrafi itu enggak identik dengan Arab saja ya? Tidak identik, bisa juga kalau dari kata kaligrafi kan sebenarnya dari kata Yunani, kalios dan grafi. Kan kalios itu artinya kan indah, grafi kan tulisan, jadi tulisan yang indah kan gitu. Jadi banyak tulisan, not only Arab tapi juga tulisan aksara lain bisa masuk gitu. Oke. Ada privat tertentu gitu? Ya. Jam-jam di rumah? Ada. Kalau saya mungkin siang juga terus berkarya, intinya kita melukis kaligrafi juga. Oke. Gus Adam, jenengan sebagai duriah ya? Nggih, alhamdulillah nggih. Dari Mbah Ageng Besari. Nggih. Gus Sawir nggih sami. Oh nggih sami. Ya otomatis sesuai dengan tradisi kita. Kalau duriah ataupun tradisi di pondok pesantren itu biasanya anak kiai yang belum siap atau belum matang disebut dengan kiai, itu disebut dengan Gus. Nah gitu. Seperti hanya jenengan gitu. Berarti urung siap dadi kiai mungkin. Kita sedereng mateng nih selain. Nggih. Jenengan sebagai duriah dari Tegasari. Istilahnya jenengan ini sebagai apa nggih? Pemerhati
Nggih. karya-karya dari Mbah Ageng Besari. Iya. Dari sejauh jenengan meneliti karya napa kemawon sing fokusnya basic keten gini seperti jenengan. Pada intinya saya tuh mengamati segala bentuk karya sastra beliau. Istilahnya mulai saya enggak peduli tahun berapa, yang penting itu koneksinya dengan baik gitu. Jadi saya tidak mengundang karya siapa, walaupun toh karya bukan dari Mbah Ageng tapi mungkin muridnya juga sama. Bagi saya itu satu resonansi juga gitu. Ya, tidak membedakan, cuman saya mencari kekhasannya, keunikan daripada huruf Mbah kan gitu. Jadi khas dari karya Mbah. Iya. Niku ditulis oleh Mbah sendiri nggih. Iya. Gitu Genggesik. Pripun? Mungkin apa yang pernah dikerjakan Eyang kemudian diturunkan atau dicontoh gitu kan. Dicontoh. Nggih. Termasuk menurut jenengan ada satu jenis tulisan tersendiri di Tegasari. Oke. Disebut dengan apa? Khot. Saya namakannya Kot Besari. Oh niki Iya. atas inisiatif jenengan. Inisiatif saya. Jadi saya itu terpanggil karena memang selama sekian kurun waktu itu tidak ada terobosan. Jadi Tegasari itu kan mulai dari karya Mbah itu sudah tidak muncul seni yang berkoneksi dengan kitab Mbah kan gitu. Jadi Mbah hanya sekedar ilmu. Jadi kan tidak mencari ilmu ini keindahannya, tulisannya kan nggak ada fokus gitu. Nah saya tuh tertariknya ke situ, kan eman-eman gitu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut saya berusaha ke arah tersebut gitu. Karya seninya. Ya, karya seni seninya dari Mbah Ageng Besari. Lah jenengan fokuskan di karya seni khot atau tulisan jenis tulisan Arab. Iya. Karya Mbah. Nah, sesuai dengan pengalaman jenengan ada beberapa jenis khot. Setahu saya khot di dunia itu mulai dari Naskhi, Sulus, terus yang awal mungkin Kufi ya. Khot pertama itu kan Kufi dari Mesir. Kemudian berkembang mungkin Diwani dan sebagainya kan gitu. Adapun khot dari pengamatan saya, kitabnya Mbah itu memang basic Naskhi. Basicnya Basic Naskhi ya. Tapi ada segi keunikannya tarikannya tuh Mbah itu bukan ke kanan tapi ke kiri. Saya tuh menjadi titik tolak saya, kok kenapa Mbah nariknya ngambil ke kiri kan gitu. Terus akhirnya saya tuh menggali, ternyata saya koneksikan dengan arah kita sholat. Kita kalau kiblat kan setengah goyang 30 derajat kan. Nah, mungkin Mbah ngambilnya ke situ. Nah, jadi mungkin kekhasannya Kot Tegasari di situ gitu. Jadi ngambilnya serongnya ke kanan, bukan ke kiri. Kalau Naskhi, ini kan contoh Naskhi misalnya ya. Tolong disorot ya. Ini kan Naskhi. Dia ngambilnya kan ke kiri. Ini sisi vertikal begini kan. Dia ngambilnya kan ke kiri. Ini Kot Naskhi, Kot internasional. Dipakai di mushaf dan sampai di Al-Quran juga pakai Naskhi sampai sekarang. Nah ini kalau Tegasari, Besari ngambilnya ke sini. Dia miring dari sisi vertikal miring ke kanan. Oh, begitu. Mungkin jenengan amati dari manuskrip Mbah. Ya. Gitu. Nah niku istilahnya manuskrip niku sing yang ditulis Mbah sendiri terus diturun-turunkan sampai ke anak didiknya, santri-santrinya, tersebar di seluruh Nusantara pondok pesantren khususnya. Nah niku jenengan sampun coba untuk meneliti menggali sampun ke sampai ke Pekalongan, sampai ke Surabaya. Memang saya lihat memang sama. Nah, cuma tinggal segi miringnya itu yang orang belum melihat ke situ. Nah, itu saya tertariknya ke situ. Dia ngambilnya sisi miring ke kanan gitu. Ini kan keunikan yang luar biasa. Dan memang kalau ini jadi kan itu sudah hal yang baru di internasional, belum ada ngambil sisi ke kanan itu. Gitu. Jadi saya ngambilnya nilai seperti maknai kitab itu kan misalnya dari kanan ke kiri tapi menurun arah ke kiri. Seperti huruf wawu itu. Tetap ngambilnya kan ke kiri semua. Nah, Sulus Diwani juga ke kiri semua. Nah, saya mencoba ininya ke kanan gitu. Tarikannya ke kanan. Miring. Ini ke kanan gitu. Bisa jenengan ambil berapa contoh lah, misalkan huruf-huruf yang sama gitu. Ini contohnya huruf
huruf ba misalnya kan ini kan hotnya ngambilnya ke kiri ya. Nggih. Nah, ini kan pasti tarikan ke kiri. Heeh. Ke kanan ini ya. Ke sini ya. Nah, ini saya niriknya ke sini. Ini ba versi Besari begini. Oh. Ini ba versi Besari begini. Ini contoh mim. Ini mim dari Naski. Nggih. Nah, mimnya Besari begini. Ada Ada telalenya gitu liutnya. nggih. Ada liutnya seperti Itu mim yang berposisi di tengah. di tengah. Seperti ini memang tarikannya Mbah. Kadang Mbah itu terpisah. Nggih. Bis itu cuman ba dan sin dan mim bergabung. Oh, tidak ada grillnya gitu. Tidak ada, ba itu terpisah. Ini juga suatu perlu yang dipecahkan. Kenapa Mbah itu selalu bismillah baknya terpisah gitu. Jadi bis dia baknya terpisah. Begini. Terus sinnya dengan mim bersambung. Sin mim bersambung. Tapi bak ini terpisah gitu. Oh iya, baru temu gitu. Iya. Saya itu masih sampai sekarang masih meriset konik-konikan yang lain gitu. Nggih. Mungkin ada tambahan Kang Sawir ini Ki. Dari beberapa manuskrip yang diriset oleh Gus Dam ini Ki. Ya, pangapunten. Kalau saya kan sebenarnya cenderungnya bukan di keaksaraan, tetapi ke material media untuk menulis di Deluangnya. Dari beberapa manuskrip yang saya coba lihat ini ya material medianya itu ataupun kertasnya itu saya memang belum sampai detail melihat bagaimana khotnya Tegasari yang ditemukan Mas Adam itu, tetapi yang perlu kita garis bawahi kalau saya kan basic saya kan di seni rupa. Yang mana di seni rupa kan juga ada keilmuan yang membahas masalah tentang keartefakan ataupun sebuah karya ya. Yang namanya karya seni itu merupakan penanda zaman. Dimanapun karya seni itu muncul, terutama yang memiliki karakter simbol yang baku. Contoh misal kita melihat bagaimana aksara Jawa di tahun berapa itu akan memiliki karakter bentuk seperti itu. Ketebalan dari kaki ataupun badan dari aksara itu akan sangat berbeda. Itu sangat dipengaruhi, satu adalah bagaimana teknologi zaman itu. Menggunakan alat tulis apa? Apakah dari sembretan pring ataupun dari carang pring itu yang dibentuk, atau menggunakan kayu, atau sudah menemukan pen dari besi. Ini kan juga perlu dilakukan kajian-kajian ke arah sana. Belum lagi pengaruh dari perkembangan kesenian yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan itu sendiri, entah sosial, politik, ekonomi. Bahkan kita juga perlu melihat bagaimana kondisi psikologis masa waktu itu. Yang mana kalau kita melihat bagaimana tulisan Arab versi Mesir, kemudian Kairo, Arab sendiri, kemudian dibawa ke Nusantara, Jawa, dan Tegasari, tentunya ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Ini kan perlu pengkajian lebih dalam. Artinya apa? Perubahan-perubahan ini bisa jadi karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Penanda zaman, penanda wilayah, penanda si penulis. Nah, makanya ini yang perlu kita coba dalami lagi. Apa yang ditemukan Mas Adam ini adalah tulisan yang ditemukan beliau ini, kajiannya itu dari manuskrip tahun berapa, periodenya. Kemudian kita juga harus melihat periode ditulis itu tentunya juga akan mengacu kepada media yang dipakai, karena kita juga melihat adanya perkembangan dari sejarah di Tegasari. Tegasari memiliki kemampuan sendiri untuk memproduksi kertas. Di era sebelum Perang Jawa itu meledak ataupun terjadi, itu kertas dikuasai Tegasari sendiri. Tetapi setelah Perang Jawa ada kertas Eropa masuk. Tentunya dari perbedaan medium ini, media ini akan mempengaruhi cara menulis. Nah, ini kan perlu dikaji ulang. Yang dikaji oleh Mas Adam untuk menemukan khot-khot ini di kertas yang mana seperti itu. Produksi dari Tegasari atau dari luar Tegasari gitu loh. Dari luar kan banyak yang diimpor dari Eropa misalnya seperti itu. Atau dalam detailnya juga media
penulisan media untuk menulis khot itu kan bisa ada yang halus, ada yang tidak. Terus bisa dipengaruhi oleh ketebalannya itu dari alat tulisnya, pena itu dari apa gitu. Dan jangan sampai meneliti ke manuskripnya itu sendiri. Kalau manuskripnya saya ambil secara umum aja. Jadi nanti mungkin pengembangan ke depan memang ini kalau dikoneksikan dengan yang di manuskrip mungkin agak berbeda sedikit. Nah gitu. Karena ini namanya pengembangan. Jadi kalau istilahnya kita kan mencipta hal yang baru kan kita tidak perlu sama dengan Gonimbai kan gitu. Kan namanya menciptakan sah-sah saja. Kita punya gaya kan gitu, punya style. Tapi tetap itu bakunya memang ngambil dari manuskrip Mbah kan gitu. Nah mungkin nanti kalau pengembangan ke depan nanti kita bikin grade. Jadi ini yang umum, ini yang nanti grade yang agak tinggi kan gitu. Ngambilnya ke arah seni. Kita ke karya, mungkin karya lukis dari Kot Besari, tapi ambilnya ke seni lukis. Nah, seni lukis kaligrafinya jangan gitu. Kalau nanti dibikin semacam mushaf, kita pakai ada lagi grade awal, grade awam dan grade jali, maksud saya begitu. Jadi nanti mungkin Besari awam dan Besari jali kan gitu. Ya gitu. Oke, saya kira mungkin begitu. Ya, kembali ke khotnya ya. Dalam penulisan Arab, terutama di huruf-huruf Arab itu kan ada huruf Arab misalkan huruf ba. Ba ketika berposisi di depan, berposisi di tengah, berposisi di belakang. Atau huruf mim, posisi depan, tengah dan belakang. Nah, ini ada perbedaankah atau memang tulisannya karya Mbah Ageng itu hanya sebatas manuskrip itu saja? Jenengan sedetail niku nggih. Iya. Pengamatan saya kalau kita ambil huruf mim ya. Nggih. Mim di depan juga begini. Oh, mim di sudah depan ada tarikan begini sudah ada. Sangat menonjol. Kalau ini mim kan di depan begini aja. Ya. Nah, ini kalau kita sambung ke kalimah ya tinggal nyambung. Misalnya mim. Ini tarikan ada nih. Tarikan dulu, ya. Tarikan, kemudian nanti mim tetap nyambung. Gitu. Jadi ciri khasnya tarikannya. Tarikannya, kita ngambil ke tarikannya. Nah, nanti mungkin di layout saya sudah kirim ke admin. Ada net tarikannya, contohnya ada. Itu langsung dari kitab, dari manuskrip. Langsung dari karyanya Mbah Ageng. Ada. Jenis-jenisnya. Iya. Kan ada beberapa huruf Arab itu misalkan ada 3 huruf yang sama, ba, sa, dan ta. Jim, ha, kho itu sama. Ya. Qaf dengan fa itu juga sama. Nah, itu dari sekitar 26 huruf. Iya. Nah, di huruf hijaiyah. Iya, huruf hijaiyah. Nah, ada beberapa ciri khas. Iya. Ciri khas Tegasari ngoten nggih. Iya. Nah, niku sudah ada titik dan lain sebagainya atau harokat juga nggih? Yang saya lihat itu memang banyak kosong. Jadi memang nggak pakai apa? Tanda-tandanya betul tidak? Tapi jangan pakai titik pakai. Titik mesti ada. Tapi fathah kasroh tuh mah. Harokat tidak. Iya. Bodong. Gundul. Iya. Ya gundul. Arab gundul. Pegon. Iya, pegon. Kalau pegon beda. Pegon ada memang masih. Pegon itu kan bahasa daerah ditulis dengan aksara Arab. Iya. Ada tanda-tanda sendiri. Cuman kan jenis tulisannya kan macam-macam. Jenis. Atau ada ilmu khot. Ini karena apa tuh? Ya ilmu khot ya, ilmu karya seni. Iya, khot itu. Ilmu khot. Seni huruf. Dan jenengan bisa digelari al-khottot. Nah, ya. Belum lah ya. Al-Khottot Besari lah gitu aja lah. Oke. Ini maksudnya spesifik ya. Bukan secara umum ya. Tidak. Bisa masuk ulama al-Khottot ini. Gus Dam gitu. Moga Kang Sawir ditambahi. Alhamdulillah. Ini saya mencoba melihat dari manuskrip yang diunggah di British Library. Itu kalau di sini keterangannya
ini materialnya memang diambil dari Pesanan Tegasari. Cuman ada hal-hal yang menarik sebagaimana yang ditemukan oleh Mas Adam kalau kita melihat ini. Ini di sarahnya yang memiliki kesamaan apa yang disampaikan Mas Adam. Kalau di tulisan utamanya masih menggunakan yang model naski ya. Tapi sarahnya memang ada kecenderungan miringnya ke kiri, kecenderungannya. Nah, apakah kemudian yang perlu dikaji? Kalau saya memang tidak memiliki dasar keilmuan ke sana ya. Mungkin ini PR bagi Mas Adam. Apakah yang sarah-sarah ini memang yang menyarai itu dari santri Tegasari atau dari kiainya sendiri? Karena di sini belum ditemukan kepastian tahun pembuatan. Yang ini disebutkan kemungkinan di kisaran abad 18 sampai dengan abad 20. Ya. Tetapi kalau kita melihat bentuk aksara yang dipakai ini sudah mengarah kepada kebakuan dari di era tahun abad ke-20-an. Tetapi yang menarik ini menggunakan kertasnya kertas deluang. Yang menarik. Artinya apakah kemudian santri ini ataupun kiai ini walaupun di tahun sesuai dengan kebaguan aksara ini di kisaran pasca perang Jawa masih mempertahankan kertas deluangnya atau memang ini karya lama yang disarai baru? Kan sangat mungkin toh. Kitab lama dibuka kemudian dikaji lagi terus dikasih sarah ya. Seperti itu. Mungkin mekaten. Pripun Mas Adam? Ada ini nanti kalau berdasarkan pengamatan saya, ini kalau saya grade awam. Jadi memang Besari yang awam. Jadi umum. Jadi kalau pengembangan nanti berdasarkan saya temuan saya sendiri itu tarikannya tetap ke kiri. Iya. Sebagai pengembangan jadi mungkin Besari yang jali, bukan yang awam. Yang awam memang begini. Memang letter luck memang begini ya. Ada beberapa contoh ya. Ini mungkin kurang besar nggak kelihatan. Nah, ini kan contoh dari khot Besari yang saya kembangkan seperti ini. Tarikannya tetap ke arah kiri gitu. Itu dari huruf alif sampai ya sudah. Especially untuk alif dia tidak miring. Tapi tegak lurus. Ini tegak lurus. Nah, di semua. Walaupun kita miring ke kanan dia tetap lurus. Jadi ini ada suatu motivasi bahwa tauhid itu adalah tegak lurus kan gitu. Oh, gitu. Jadi memang untuk titiknya alif itu saya alifnya tuh titik dulu. Dipakai titik. Iya, pakai titik di atas ditarik ke bawah dengan lurus. Gitu. Mungkin enggak sempurna. Oke. Oh ya. Ini, ada apa? Kepala titik ya, titik. Titik itu jadi sebetulnya. Titik itu sebenarnya ini adalah Baitullah gitu loh. Baitullah yang kita harus tegak lurus ke Baitullah kan gitu. Tauhidnya ke situ. Jadi alif bermakna tauhid ila baitillah. Ihdinas syiratal mustaqim. Kan diawali dengan huruf alif kan gitu. Jadi maksud saya tegak lurus ke Baitullah kan gitu. Jadi menurut Gus Dam sendiri karakter penulisan huruf alifnya Besari seperti ini. Seperti itu dengan makna seperti tersebut. Nah, tauhid ila baitillah. Ihdinas syiratal mustaqim. Semua alif dimanapun tempatnya. Berkedudukan. Ya. Misalnya walaupun depan, tarikan dan di belakang, tetap lurus. Di akhir. Ini kan lurus. Bismillahirrahmanirrahim lurus. Yang lain kan ngikut. Ini kan miring. Alif miring. Kita lurus gitu. Tarikannya bebas, bisa kencang, bisa lambat. Tapi sebagai ciri khas alifnya lurus gitu. Menandakan kita bikin dadi wong lurus kan gitu. Oh iya. Nah, iya. Terus hasil temuan jenengan niki langkah-langkah jenengan dalam melestarikan karya atau khot Besari. Niku pripun? Harapan saya ke depan ini kan masih dalam riset juga. Jadi kita masih terus progres. Mungkin ada perbaikan tambah sini tambah sana. Saya pikir juga suatu yang wajar kan begitu. Kan namanya pengembangan kita ingin masukkan juga dari
Duriah yang lain kan gitu. Bukan hanya saya, mungkin dari Gus Wir pripun, dari Gus yang lain pripun ngaten. Tapi intinya saya menekankan kepada memang huruf khususnya memang di alif kan gitu. Alif yang lurus kan gitu. Gitu. Kalau saya tuh kan yang saya kenal saat ini dan pemahaman saya bahwa khot itu ya sudah sempurna seperti itu, misalkan khot naskhi, khot kufi, dan lain sebagainya itu yang terkenal di Jazirah Arab kufi sana. Malah lurus. Lah ya. malah memang dasar sekali. Awalnya kan memang kufi kan. Untuk khot jenis besari ini kan ada basic atau persebarannya di sekitar wilayah Besari sendiri, di Tegasari, atau sudah menyebar ke seluruh Nusantara dibawa oleh murid-muridnya Mbah Ageng. Ya. Mungkin kalau yang untuk Besari awam sudah menyebar. Yang sesuai dengan yang di manuskrip. Masih terpakai sampai saat ini. Masih. Penulisan seperti itu. Iya, sampai merata sama. Walaupun di Deluang dan yang kertas sudah bukan Deluang, tetap sama. Gaya tulisan sama aja. Gitu. Cuman ini saya pengembang ke arah Besari yang jali yang gitu. Yang kan ke arah seni gitu. Oh, yang ke arah seni. Seni nih. Nah, saya lihat sendiri di Tegasari itu kan di pintu gerbang masuknya itu kan kok enggak tertulis khot Besari. Nah ya mungkin juga pada saat itu belum ada pemikiran ke arah situ kan gitu. Jadi kita pakai mereka mbah-mbah pakai pakem yang sudah masih pakai pakem Arab kan gitu. Kita kan cuman mengembangkan dari ilmu yang sedikit ini kita kembangkan yang luas, maksud saya begitu. Tapi seingat saya dulu bahwa di makam yang sebelahnya Mbah Ageng itu masih ada tulisannya Arab itu ya. Apa Gus? Yang sebelah kanannya Mbah kirinya. Kiri. Mbah Elias. Lah ya. Mbah Elias. Niku miturut jenengan sesuai dengan ini enggak? Tidak. Beda lagi. Tapi ada tarikannya, ada juga ke sini. Tarikannya juga seperti ini, seperti meme-nya begitu. Nah, nanti bisa diambil dokumen untuk jenis tulisan di makam. Boleh. Terus jenengan cocokkan dengan ini. Iya kok. Berarti ini diambil dari manuskrip. Nah, terus yang di makam itu berarti karya setelah era abad 20 gini kok. Ada beberapa pertanyaan terkait khot Besari. Rencananya setelah ini sudah diidentifikasi, apakah ada rencana untuk mengenalkan khot ini sebagai salah satu jenis khot Nusantara, gitu ya? Jadi karena memang dari Gus Dam sendiri kan sudah memunculkan ini sebagai suatu pengembangan khot dari Besari. Jadi apakah rencananya akan diarahkan untuk pengenalan khot Nusantara? Lalu kalau ini mau diarahkan ke khot Nusantara, ini targetnya ke siapa? Gitu. Mungkin itu. Kalau saya pribadi inginnya ini menjadi khas dari Ponorogo gitu. Khususnya pengembangan dari Duriah Besari yang dipakai sebagai khot baru yang mungkin ke depan kita memiliki hak paten. Untuk generasi ke depan mendatang gitu. Jadi kita punya kebanggaan. Jadi Indonesia punya khot baru dari khot Besari tersebut gitu. Ngaten Gus. Ini contohnya, monggo. Nggih. Nek iki sik rada rada ruwet saya membaca niki. Ya, sekitar tanggal karya dari khususnya jenengan sendiri. Saya ada tanggal 23 Agustus. Saya di galeri saya sendiri. Oh, di galeri jenengan Mbak. Mungkin disimpan di galeri saya sendiri. Nanti wujud lukis mungkin bisa lihat dari situ, kekhasannya di situ nanti ada kan gitu. Mungkin karya seni ini jenengan ada pesan-pesan? Sudah laku. Sudah laku. Terakhir dibeli oleh Pak Saad dari Depak, sekarang udah meninggal. Enggak, maksudnya dari jenis tulisan khot Besari jenengan visualisasikan di kanvas misalkan atau di kertas itu. Nah, terus mungkin
Kalau khot itu kan identik dengan tulisan ayat Quran. Iya. Nah, niku. Nah, mungkin jenengan ada pesan tertentu kan di hasil karya jenengan sendiri niku. Misalkan yang berkaitan dengan isu sekarang ini atau isu sosial dan lain sebagainya atau umum aja jenengan. Mungkin kalau kita ngambil ke alif lah contohnya ya. Yeah. Kita kan dengan kondisi seperti ini kita kembali kepada diri kita kan gitu. Kita harus memperkuat tauhid. Jadi dengan gonjang-ganjing itu kita harus memperkuat tarikan ke atas kan gitu. Jadi kita jangan ojo nganan ojo ngiwo ning kowe lurus kepada Baitullah kan gitu. Jadi prinsipnya alifnya seperti ini kan gitu. Nggih, mungkin tambahan nggih dari saya pribadi lah. Nggih. Sesuai dengan basic yang saya pelajari bahwa huruf Al-Qur'an itu kan ada kaidah-kaidah tertentu dalam penulisannya. Okay. Dan kedudukannya berbeda. Yeah. Mungkin jenis hurufnya nanti juga akan berbeda. Yeah. Nah, mungkin nanti pengembangannya Gus Dam sendiri bisa mengarah ke situ. Bisa. Sesuai dengan penelitian jenengan, ketika misalnya diambil contoh satu huruf sin. Nah, sin itu jenis khot besari ketika berposisi di depan. Misalnya begini. Berposisi di tengah begini. Berbeda lagi dengan posisi yang di belakang. Begitu seterusnya mulai dari alif sampai sampai ya. Nanti agar untuk mempermudah dalam pengajaran. Ya, nanti kita dalam pengembangan nanti jenengan bisa kita bakukan lah. Dibakukan. Ya, nanti ada. Kita bakukan ada. Sebenarnya langkah jenengan hanya sekedar digalerin jenengan. Iya, kita meriset saya punya gambaran seperti itu. Masih internal saya sendiri kan gitu. Oke. Ya mudah-mudahan nanti mungkin sekedar istilahnya masukan. Ini bukan bentuk klaim atau disklaim tapi upaya bagaimana mengenalkan apa yang telah dilakukan oleh Mas Adam dari temuan-temuannya setelah melakukan pengamatan dari manuskrip tinggalan dari Tegasari. Tegasari dalam tanda petik artinya kita belum bisa mengidentifikasi apakah itu manuskrip itu memang asli tulisan dari para kiai Tegasari atau dari santrinya. Ini kan perlu pengkajian lebih dalam, perlu klasifikasi yang memang tinggalan dari para kiai Tegasari itu memiliki karakteristik seperti apa, yang kemudian ditulis oleh santrinya memiliki karakteristik seperti apa, supaya ke depan khususnya Dzurriyyah dan masyarakat memiliki pemahaman apakah memang yang ditemukan Mas Adam itu memiliki kecenderungan ke sana gitu kan. Artinya memang perlu proses panjang dan ini masukan bagi siapapun yang memiliki kehausan ilmu tentang khot ataupun kehausan ilmu tentang bagaimana manuskrip lama itu ataupun kitab kuno itu memiliki karakteristik. Ini sangat membuka peluang bagi siapapun, terutama yang memang memiliki kecenderungan ke sana, dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan atau sebuah panggilan secara rohani maupun secara genetik, gitu kan? Yang genetik monggo, yang putra wayahnya itu juga monggo. Yang punya kecenderungan ke sana bisa membantu Mas Adam, atau yang memiliki panggilan rohani pun memiliki panggilan yang sama, atau justru akan memberikan perbandingan. Artinya apa? Ruang temuan di dalam sebuah penelitian itu kan sangat terbuka sekali. Memberikan sebuah penguatan dan mungkin penolakan seperti itu. Betul. Kan. Nah, itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Oke. Ya, sampai saat ini saya kira sudah cukup untuk sebagai opening mengenalkan jenis khot besari yang dikembangkan dan ditemukan oleh Gus Dam sendiri. Semoga penemuannya dan niat tulisnya sebagai Dzurriyyah untuk meneruskan perjuangan dari Mbah Besari diberi kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Mestinya butuh kesabaran Gus Dam. Karena jenengan mengenalkan
ilmu temuan baru sesuai dengan disiplin jenengan yang belum ada. Iya. Mungkin juga nanti ya juga ada ganjalan dari Pasti, para dzurriyyah ya. juga. Pasti, ya. pasti. Nah, jenengan harus menyiapkan mental juga seperti Iya. itu. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya dan ada sedikit cindramata, kenang-kenangan dari channel kita podcast Lelaku Budaya. Semoga berkenan. Nah. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.